Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Inggris, and we will learn superlative degree on lesson 7. Oke, yang pertama kita pelajari adalah definition. What is superlative degree? Pengertiannya, superlative degree digunakan untuk menyatakan yang paling. Superlative degree biasanya digunakan untuk membandingkan lebih dari dua hal. Untuk menggunakannya, kalian bisa menambahkan est di akhiran kata adjektif atau most sebelum kata adjektif dan most sebelum kata adverb. Nah, lalu penggunaan superlatif biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu dalam satu kelompok. Contohnya yang paling pintar, yang paling tinggi, atau yang paling kuat. Oke, supaya lebih memahami, mari kita bahas yang pertama. Penggunaan est di akhir kata. Maksudnya apa? Nah, untuk adjektif atau kata sifat yang memiliki satu suku kata, ditambahkan akhiran est pada adjektifnya dengan berikan awalan de. Biasanya terjadi double huruf atau hurufnya ada dua apabila huruf konsonan di ujungnya pada kata bentuk dasarnya berpola konsonan, vokal, konsonan. Nah, contohnya seperti apa? Yang satu suku kata itu misalnya ada cold. Wah, kalian mengucapkan cold itu kan hanya terucapnya satu suku kata. Nah, jadi cold ini apabila diubah menjadi yang paling berarti menjadi coldest. Cold itu adalah dingin, berarti coldest adalah yang paling dingin. Lalu yang kedua ada fat. Nah, ini adalah contoh yang kalau misalnya diubah ke superlatif itu menjadi double huruf konsonan. Karena apa? Karena urutan fat itu adalah konsonan, vokal, konsonan. F adalah konsonan, A adalah vokal, lalu T adalah konsonan. Jadi saat diubah menjadi superlatif, T yang akhirnya itu dibuat menjadi double, jadinya fattest. Fat itu adalah gemuk, berarti fattest adalah yang paling gemuk, gitu ya. Jadi mengerti maksud dari yang double huruf konsonan di ujung untuk yang bentuk polanya konsonan, vokal, konsonan. Contoh yang lainnya misalnya big, B-I-G. Nah, itu juga kan urutannya konsonan, vokal, konsonan. Apabila menjadi superlatif jadinya biggest, G-nya jadi 2, gitu ya. Lalu contoh yang ketiga ada fine menjadi finest. Lalu ada rich menjadi richest. Lalu ada tall menjadi tallest. Nah, jadi mengerti kan ya maksud satu suku kata itu waktu kita membacanya itu hanya satu kali terucapnya gitu. Oke, next untuk contoh kalimat dari yang satu suku kata. Kita mengambil dua contoh. The first example is smart. Smart adalah pintar. Waktu kalian mengucapkan smart itu hanya satu suku kata. Di sini contohnya the cat is the smartest animal in the show. Nah, jadi kalau misalnya diubah menjadi superlative degree harus menambahkan the sebelum adjektifnya. Lalu yang kedua tall. Tall itu adalah tinggi. Kita juga mengucapkannya satu suku kata. Di sini contoh kalimatnya I am the tallest student in my class. Jadi aku yang paling tinggi di kelas. Lalu yang berikutnya adalah est yang digunakan untuk adjektif dengan dua suku kata tapi akhirnya adalah huruf Y. Nah, bagaimana cara mengubah menjadi superlatifnya? Yaitu kalian ubah akhiran Y-nya menjadi ist. Jadi huruf Y-nya diubah menjadi I. Dan jangan lupa diberi kata de. Contohnya di sini ada scary. Itu kan pakai huruf Y. Nah, jadi kalimatnya menjadi he is the scariest actor in this film. Dia adalah aktor yang paling menakutkan di film ini. Lalu contoh yang kedua ada easy. Nah, easy juga itu menggunakannya huruf Y akhirannya. Nah, saat diubah menjadi superlatif,
huruf Y-nya kan diubah menjadi huruf I. Jadi kalimatnya English is the easiest lesson. Bahasa Inggris adalah pelajaran yang paling mudah. Contoh yang lainnya misalnya ada happy. Happy juga adalah H-A-P-P-Y, pakai huruf Y akhirannya. Jadi happy juga sama, apabila diubah menjadi superlatif, happy-nya huruf Y-nya diubah I, jadinya happiest. Oke, tadi kan udah belajar yang akhiran IST atau EST itu. Lalu bagaimana dengan penggunaan awalan MOS? Nah, kalau tadi dua suku kata itu menggunakan akhirannya IST, tapi akhirannya harus huruf Y. Lalu bagaimana dengan yang menggunakan MOS? Nah, ini MOS ini digunakan untuk adjektif yang dengan suku katanya itu dua atau lebih. Nah, jadi ini di awalnya menggunakan the most tanpa perubahan adjektif. Nah, tadi belum dijelaskan maksud dua suku kata ya. Jadi kayak tadi misalnya contohnya yang pakai Y itu ada happy. Waktu kalian mengucapkan happy itu adalah terucapnya dua kali atau dua kata happy. Nah, contoh di sini yang untuk dua suku kata tapi yang akhirannya bukan Y, contohnya careful. Nah, careful itu kan dua suku kata. Nah, lalu di sini kalian ubah superlatifnya dengan menggunakan most, jadinya most careful. Jadi careful ini tidak berubah bentuk. Lalu misalnya ada difficult. Nah, itu juga kan tiga suku kata. Karena di sini aturannya dua suku kata atau lebih, berarti 3, 4 dan lain-lain bisa. Difficult. Waktu kalian mengucapkan difficult itu kan yang keluarnya 3 suku kata. Jadi di sini menggunakannya the most difficult. Lalu ada diligent. Ini juga sama 3 suku kata. Jadinya kayaknya most diligent. Lalu handsome. Handsome 2 suku kata, jadi menggunakannya the most handsome. Lalu ada stupid. Nah, stupid ini 2 suku kata, jadi pakainya adalah the most stupid. Nah, contoh yang lainnya ada fluently, itu ada 3 suku kata. Ada gently, 2 suku kata. Lalu ada quickly, 2 suku kata. Jadi, kalau yang akhirannya bukan huruf Y, saat diubah menjadi superlatif, digunakannya the most di awal kata. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. There are 3 examples. The first one is he is the most handsome baby. Nah, ini pakai the most karena handsome tadi 2 suku kata. The second one is it is the most delicious. Nah, itu adalah 3 suku kata. It is the most delicious food. And the last one, she is the most famous. Nah, famous itu juga 2 suku kata. Jadi menggunakan the most. She is the most famous singer. Okay, everyone. Thank you for your attention. I think that's all for today's lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.